이걸 어떻게 기억을 못할 수가 있지? 진짜 기억 안 나요? 그 여자인 척 거짓말을 하라는 말씀이세요? 당신 첫사랑? Juyeon terlihat mengamati tikus penelitian yang ke-109. Ia kembali teringat pada Gun dan menjadi merasa bersalah karena mengira Gun jatuh dari sungai Han karena dirinya. Shin kembali pada Gun yang mengira Juyeon cinta pertamanya. Keluarga dan seorang temannya yang berada di sana juga terkejut saat Gun telah siuman. Dokter kemudian melakukan pindai CT untuk mengetahui kondisi Gun. Semua dokter yang ada di sana bersorak karena penelitian mereka selama ini akhirnya berhasil. Kondisi Gun semuanya stabil dan Gun bisa melupakan kenangan buruknya. Keluarganya kemudian memastikan bahwa Gun benar-benar melupakan kenangan buruknya. Ternyata operasi itu berhasil karena Gun kini menjadi pria yang narsis dan penuh percaya diri seperti saat Gun sebelum mengalami kecelakaan. Shin juga meminta agar mereka tidak mengatakan hal-hal yang bisa memicu ingatan buruknya. Mereka bahkan berbohong bahwa Gun jatuh dari tangga yang menyebabkan kepalanya terluka. Saat menemui profesor, ibunya tampak mengkhawatirkan efek samping penelitian itu untuk anaknya. Profesor itu berkata, untuk saat ini mereka tidak menemukan efek samping, tapi mereka tidak bisa berjanji. Shin yang berada di sana akhirnya mengaku bahwa dialah yang meminta dokter untuk membuat Gun menjadi subjek penelitian. Dokter juga mengatakan bahwa hal positif terjadi pada Gun, seolah ia terlahir kembali seperti dirinya yang dulu sebelum kecelakaan itu terjadi. 나쁜 기억이 생기기 전 Juyeon masih tidak percaya saat Gun menyebutnya sebagai cinta pertama. Tiba-tiba Gun menariknya ke dalam sebuah ruangan tempat untuk baju kotor. Gun terus memaksa untuk membuat Juyeon sebagai cinta pertamanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara seorang perawat hingga membuat mereka harus terdiam. Perawat itu mencurigai adanya seseorang di tempat baju itu. Ia mencoba membukanya namun tak bisa karena Gun menahan pintu. Seorang dokter bernama Tae-oh juga datang ke sana untuk membukanya. Juyeon terkejut saat mendengar suara dokter itu lalu membantu Gun agar pintu tidak terbuka. Ia tak ingin pria yang disukainya itu melihatnya bersama Gun di dalam ruangan tersebut. Juyeon kemudian melihat tangan kanan Gun yang seperti mencengkram seolah masih merasakan sakitnya. Juyeon kini tahu meski ingatan Gun melupakan, namun tubuh Gun masih bisa merasakan sakitnya. Juyeon kemudian memberikan ide untuk salah satu dari mereka masuk ke dalam rak baju kotor karena keamanan juga datang untuk membuka pintu. Mereka bahkan harus sweet dan berakhir dengan kekalahan Gun untuk masuk ke dalam rak. Juyeon keluar dari ruangan itu dan berpura-pura tidak tahu apapun. Sementara itu, keluarga Gun tampak kebingungan karena Gun belum kembali ke ruangannya. Saat bertanya pada resepsionis, semua perawat juga bingung karena kehilangan Gun. Di sisi lain, rupanya Gun pulang ke rumah Shin untuk mandi. Ia memakai baju milik Shin yang sesuai seleranya. Ia juga mendandani anjing milik Shin dengan pakaian wanita yang sangat cantik. Shin dengan tergesa pulang ke rumahnya. Ia melihat Gun yang berpenampilan sangat tampan menggunakan setelannya. Shin menyembunyikan semua foto dan berkata bahwa kamar itu adalah kamar kakaknya. Melihat banyak raket yang terpajang di kamar itu membuat Gun teringat dengan tenisnya. Saat orang tuanya pulang, ibunya terpaksa berbohong bahwa Gun telah pensiun dari bermain tenis. Ia kini menjadi manajer Shin di sebuah perusahaan. Meski Gun merasa aneh, tetap saja ia harus mempercayainya. 한치의 오차도 없네요. Profesor rumah sakit terlihat marah saat mendengar bahwa penelitian Juyeon tidak sempurna. Mereka membicarakan tentang Gun yang mengira jika Juyeon adalah cinta pertamanya. Juyeon mengusulkan untuk mengganti subjek, tapi profesornya malah marah dan berkata bahwa ia telah mengamati Gun selama 15 tahun dan menjadi dokternya setelah cedera. Demi kelangsungan hidup Gun, ia meminta Juyeon berbohong untuk menjadi cinta pertama Gun. 10여년간 지켜본 환자의 담. Seorang sister terlihat mengganti perban Gun dan meminta Gun berbuat baik pada Juyeon karena telah menemaninya selama 24 jam. Hal itu rupanya membuat Gun senang hingga mendatangi Juyeon ke ruangannya. Juyeon yang tengah telepon dengan ibunya tentunya sangat terkejut dengan kedatangan Gun. Apalagi mereka sedang membahas dede Juyeon yang mirip ayahnya. Berkali-kali Gun bertanya apakah Juyeon tidak mengingatnya. 기억하니까.
Shin dan Cha Seon terlihat sedang menjalani syuting untuk sebuah iklan. Seon tampak kebingungan saat tak melihat Gun di sana. CEO mereka kemudian memberitahu Seon bahwa Gun sedang dirawat di rumah sakit. Detik berikutnya, Seon sudah sampai di rumah sakit dan dia sangat senang saat bertemu dengan Gun. Seon kembali membicarakan tentang pengamatan data yang dilakukan Gun begitu sangat akurat. Ia bahkan mengagumi kejeniusan pria itu. Seon kemudian memberikan sebuah raket sebagai hadiah untuk Gun. Ia juga kembali menanyakan medali Gun yang hilang. Mendengar kata medali, Gun kembali teringat dengan masa lalunya saat ia menghilangkan medalinya. Bukan hanya itu, bahkan semua kenangan buruknya kembali teringat, membuat ia kesakitan. Dokter harus melakukan operasi lagi dan meminta pihak keluarga menunggu setelah Gun siuman di operasi nanti. Teman Gun yang bernama Gukbong berkata, mungkin saja ini adalah efek trauma cinta pertamanya. Gukbong kemudian bercerita bahwa ia memaksa Gun untuk datang ke pertemuan alumni agar bisa bertemu dengan cinta pertamanya itu. Saat itulah Gun melihat medali miliknya yang hilang terpajang di sebuah pohon Natal. Gun mencoba mengejar wanita yang meletakkan medali itu yang ia yakini sebagai cinta pertamanya. Namun kenyataan pahit harus ia terima saat melihat wanita itu tengah berciuman dengan seorang pria di dalam mobil. Dan pria itu adalah Shin. Gun hanya bisa menangis melihat semua kenyataan itu. Saat itulah Juyun mulai berpikir bahwa kenangan indah Gun lah yang kembali menyakitinya. 이신 Ibu Gun juga bercerita mengapa ia bersikap acuh pada Gun selama ini. Dia bercerita bahwa dulu dia adalah seorang atlet yang harus mendidik keras pada anak-anaknya. Saat meninggalkan Gun di rumah neneknya, ibunya adalah orang yang paling bersedih. Namun dengan cepat ia menghapus air matanya agar anak-anaknya tidak melihat. Ibunya kemudian bercerita sesaat sebelum Gun menjatuhkan diri di Sungai Han. Gun terlihat dingin saat makan malam. Ia bahkan melarang semua orang menyentuh makanan yang diberikan neneknya untuknya. Merasa keterlaluan, ibunya menegur Gun dan mengungkit bahwa semua yang mereka miliki sekarang adalah hasil kerja keras Shin. Gun bahkan tidak pernah menghasilkan uang sama sekali. Gun terlihat marah meluapkan semua kekesalannya selama ini. Ia kecewa karena tak dianggap putra oleh keluarga mereka. Ia juga lelah harus hidup dengan selalu dibandingkan dengan adiknya. Ia bahkan berkata bahwa ibunya tak pernah menjadi ibu Gun meski hanya sekali. 단 한 번도 이군 엄마인 적 없었잖아. Gun akhirnya siuman setelah operasi. Ia meraih raket pemberian Cha Seon dan pergi ke lapangan untuk memainkannya. Ia begitu sedih melihat raket dan net di sana. Ia bahkan menangis meski tak tahu apa yang salah. Juyeon tiba-tiba berada di sana membuat Gun menghapus air matanya. Juyeon berkata bahwa Gun bisa bermain tenis lagi mulai sekarang. Saat itulah tiba-tiba sebuah bola tenis dari mesin tenis terlempar. Refleks Gun melindungi Juyeon lalu menahan bola itu menggunakan tangan kanannya. Juyeon bersorak dalam hati karena yakin bahwa tangan Gun kini telah sembuh. Ia juga berkata bahwa memang dialah cinta pertama Gun. 나 당신 첫사랑을 알지 못했다.